Meskipun di komunitas ini berbentuk kelompok, tapi mereka tidak hidup dalam isolasi dari dunia luar. Mereka tetap berhubungan dagang dari luar pulau, dan ini terus berlanjut hingga masa kerajaan, sampai menguasai perdagangan di Nusantara melalui kapal dagang mereka. Bersama infonya, ini dia suku Bugis, part 2. Perdagangan komersial dianggap sangat penting dan memiliki peran sentral dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Terungkap temuan arkeologis di dekat Kabupaten Bentang dan Kabupaten Bulukumba. Di arah mengungkapkan artefak kuno yang berasal dari tahun 300 hingga 100 sebelum Masehi. Menunjukkan bahwa bagian selatan Sulawesi memainkan peran penting dalam poros perdagangan maritim Asia Tenggara awal. Dan juga terdapat jejak keramik dan tembikar Cina serta kerajinan Asia Tenggara. Daratan yang diimpor ditemukan di pemakaman pra-Islam. Namun, berbeda dengan sebagian besar Asia Tenggara, indikasi bahan-bahan Hindu dan Buddha cukup jarang ditemukan dalam budaya Sulawesi Selatan masa lalu. Sistem tulisan lontara, beberapa nama dan kata, serta beberapa patung Buddha dari perunggu yang ditemukan di Mandar dan Bantan, namun hanya menunjukkan adanya hubungan perdagangan dengan kepulauan Asia Tenggara Barat dan kehadiran orang asing. Kemungkinan besar mereka menolak asimilasi budaya dari luar. Dengan demikian, elemen-elemen luar hampir tidak mempengaruhi perkembangan agama asli dan kerajaan-kerajaan adat di wilayah tersebut. Perdagangan awal menyebabkan perubahan bertahap dalam hal pengembangan ekonomi, struktur sosial, dan kepentingan politik di antara masyarakat Sulawesi Selatan pada saat itu, yang secara mendasar menyebabkan kemunculan dan perkembangan kerajaan. Kemajuan aktivitas perdagangan antar pulau dan meningkatnya interaksi dengan jalur sutra maritim merupakan faktor utama yang berkontribusi pada kemakmuran ekonomi bagi beberapa komunitas utama di Sulawesi Selatan. Periode antara tahun 1200 dan tahun 1600 memperlihatkan perubahan dalam politik. Namun, pada abad ke-15, terjadi revolusi ekonomi besar, dan pertanian menjadi dasar ekonomi yang penting untuk melanjutkan kekuasaan mereka dalam masyarakat agraris. Para elit penguasa kini diharuskan untuk menangani pertumbuhan yang hampir tanpa preseden di wilayah penghasil beras guna mengakomodasi ledakan populasi yang signifikan. Perdagangan dan tetap mempertahankan kepentingan bagi ekonomi Sulawesi Selatan. Beras menjadi sumber utama ekspor, dan pada saat yang sama, ekonomi didorong oleh impor barang-barang prestisius dari bagian lain kepulauan. Pada abad ke-15 Luwu merupakan kekuatan politik utama Bugis, dengan kekuasaan di seluruh bagian besar semenanjung. Meskipun demikian, pemain geopolitik baru yang akan menentang dominasinya sudah mulai terbentuk pada akhir abad tersebut. Dampak dari kebangkitan Malaka lebih terlihat di pesisir barat Sulawesi Selatan, wilayah dengan konsentrasi tinggi Melayu dan pedagang Minangkabau yang datang dari barat. Hal ini secara perlahan menarik perhatian kerajaan-kerajaan Sopen dan Sidenreng, yang berusaha memasukkan wilayah tersebut dalam ekspansi teritorial mereka. Kerajaan-kerajaan Bugis ini telah kehilangan akses langsung ke laut di pesisir barat akibat kekuasaan Luwu. Sidenreng sebagai wilayah bawahan di bawah kekuasaan Sopan, perlahan-lahan tumbuh menjadi penting dan tampaknya mulai menolak dominasi Luwu di wilayah tersebut, bekerja sama dengan beberapa kerajaan Bugis di pesisir barat, Sawito, Alita, Supa, dan Bacukiki, serta Rapang di pedalaman. Mereka membentuk konfederasi longgar yang dikenal sebagai Aja Tapareng. Sebaliknya wilayah Bugis tetangga, Wajo juga memiliki aspirasi untuk otonomi terhadap Luwu, dan mulai memperluas pengaruh serta dominasinya di wilayah sekitarnya. Pada tahun 1490, mereka memasuki perjanjian dengan Luwu, yang menyatakan bahwa mereka tidak lagi dianggap sebagai pelayan, tetapi sebagai anak Luwu. Pada tahun 1498, orang Wajo mengangkat Arong Matoa Puangri Magalatung sebagai penguasa mereka, yang kemudian menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu kerajaan Bugis utama. Di pesisir barat daya, kerajaan Bugis Bone di bawah pemerintahan Raja Kerampelua
juga melaksanakan rencana ekspansi untuk menyerap sebagian wilayah Lu ke dalam kekuasaan kerajaannya. Akibatnya, 2 abad kemudian, wilayah tersebut menjadi area konfrontasi intens antara kedua kerajaan. Sementara itu, Makassar, yang secara tradisional mendiami bagian selatan dan pesisir barat Semenanjung, terutama memusatkan kekuasaan politik mereka di Siang dan Bantan. Kerajaan kembar Goa dan Talo lebih dikenal sebagai Kerajaan Makassar, mulai memperoleh kuasa selama periode ini. Pada abad ke-16, kehidupan Bugis ditandai dengan meningkatnya toleransi terhadap pengaruh asing. Produk-produk dari luar negeri tidak lagi terbatas pada kelas penguasa, tetapi juga mulai tersedia di kalangan rakyat biasa. Dan metode pembangunan rumah tetap tidak berubah. Sketsa dari beberapa sumber barat pada paruh pertama abad ke-17 menggambarkan rumah-rumah kayu tinggi dan kokoh yang dibangun di atas tiang. Namun, di dalam rumah-rumah yang lebih kaya, beberapa perabot asing seperti meja dan kursi mulai muncul, dan bukaan dinding dasar berubah menjadi jendela yang dilengkapi dengan pintu geser. Nama-nama Bugis untuk benda-benda ini menunjukkan koneksi Portugis mereka, seperti jendela yang berasal dari jadela, kadera dari kadira, dan mejang dari mesa. Perubahan bertahap juga terlihat dalam alat-alat rumah tangga dan peralatan, termasuk gelas serta juk dan nampan bergaya Iberia. Selain itu, beberapa permainan Portugis seperti dadu, permainan kartu, dan kelereng juga diadopsi. Orang Portugis dan Spanyol juga memperkenalkan makanan dan hasil produksi baru dalam diet lokal, terutama dari tanaman dunia baru, ubi jalar dan tembakau, serta barang-barang penting lainnya, seperti ubi kayu, jakun, dan cabai. Selama periode ini, wanita mengenakan celana panjang longgar. Penggunaan tunik pendap dan lengan juga terlihat pada wanita menikah yang bebas. Untuk pria yang kaya, terdapat kecenderungan terhadap penggunaan kemeja dan topi bergaya barat, terkadang dipadukan dengan bulu dan jaket. Kelas budak dan pria biasa mengenakan pakaian tanpa atasan. Jatuhnya Malaka terasa cukup kuat di Sulawesi Selatan. Seperti dicatat oleh Tom Perez dalam Suma Orintan, beberapa pedagang dari Kepulauan Makassar, termasuk Bugis dan Bajo, adalah di antara orang-orang yang tiba di Melaka untuk berdagang, meskipun jumlah mereka kecil. Sebaliknya, para pedagang Muslim Melayu dari Patani, Pahang, dan Ujung Tanah di Semenanjung Melayu, serta dari Campa di Indochina dan Minangkabau di Sumatera menetap di kota-kota, pelabuhan di pesisir barat, termasuk Supa, Pancana Tanete, Siang, Talo, Sanrabone, dan Goa. Karena hubungan bilateral yang luas ini, masyarakat Sulawesi Selatan umumnya sangat sadar akan perubahan politik agama yang terjadi di bagian barat kepulauan tersebut. Malaka oleh penakluk Portugis, hubungan perdagangan antara Sulawesi Selatan dan kekuatan perdagangan lainnya seperti Johor dan Patani di Semenanjung Melayu, Aceh di Sumatera, Banjarmasin di Kalimantan, dan Demak di Jawa, yang semuanya memiliki status sebagai benteng agama Islam, semakin intensif. Namun, hingga pertengahan abad ke-16, Sulawesi Selatan tetap menjadi salah satu dari sedikit domain signifikan dalam jaringan perdagangan regional yang belum sepenuhnya tersentuh oleh Islam. Perjalanan sejarah suku Bugis, nantikan part selanjutnya dari Sulawesi Selatan bersama Infonea.